Pemirsa, sebuah mobil ambulans tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur. Warga panik membantu pengemudi ambulans memadamkan api. Penyebabnya diduga akibat korsleting di bagian mesin. Wah, ini sih gawat ini, bakal meledak ini. Warga panik berupaya memadamkan api yang membakar bagian mesin mobil ambulans saat melintasi Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Warga hanya menggunakan alat seadanya dan mengambil air dari selokan. Kondisi ini sempat membuat para pengendara khawatir. Diduga, ambulans terbakar karena konsleting pada bagian mesin saat melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi. Ini dari kap mesin. Suara api dari kap mesin. Keluar api dari kap mesin. Terus sempat ngebul juga Pak? Ngebul. Wah, parah. Takutnya kan meledak aja kan, takutnya. Makanya anak-anak di sini, di pangkalan truk ini pada bantu-bantu. Untungnya api bisa segera dipadamkan dan ambulans saat kejadian tidak membawa pasien. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya pemirsa, penyerangan oleh orang tak dikenal terjadi di perumahan Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten. Pelaku yang menumpang 3 mobil mengamuk menggunakan pistol dan senjata tajam. Seorang satpam terluka saat menghalau aksi pelaku. Dari video amatir warga, sekelompok orang mendatangi klaster Australia, perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Para pelaku menumpang 3 mobil kemudian mengamuk secara membabi buta. Membawa senjata api dan senjata tajam, mereka langsung merusak rumah seorang warga. Seorang satpam menjadi korban penyerangan setelah berusaha menghalau aksi pelaku. Kronologisnya kata si Roski ini antar mereka mungkin masih ya yang saya dengar langsung ya, dia bilang biasa. Kalau biasa itu kalau orang Ambon ditanya kenapa bang, biasa, berarti nggak terlalu jauh dari teman-teman. Polisi belum memberikan keterangan terkait identitas dan motif penyerangan para pelaku. Dari Tangerang, Banten, Syukron, iNews melaporkan. Sejumlah anggota polisi termasuk Wakapolres Karanganyar, Jawa Tengah diserang orang tak dikenal hingga mengalami luka. Korban diserang saat bertugas di pos pendakian Gunung Lawu. Warga yang berada di lokasi kejadian juga mengalami luka karena diserang. Mobil ambulans membawa sejumlah anggota polisi yang menjadi korban penyerangan orang tak dikenal di Cemorokandang, Tawangmangu, Karanganyar. Para korban diserang saat bertugas di pos pendakian Cemorokandang mengantisipasi pendaki gunung naik ke Gunung Lawu. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, termasuk warga sipil yang menjadi korban penyerangan. Wakapolres Karanganyar yang bertugas di pos pendakian juga menjadi korban penyerangan namun melawan pelaku. Alhamdulillah, jadi tongkat penyelamat saya untuk menangkis serangan-serangan dari kelompok tertentu yang menyerang saya dan driver saya. Korban penyerangan selain warga sipil merupakan ajudan Wakapolres yang mengalami luka akibat senjata tajam yang dibawa pelaku. Pelaku telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seorang pria nekat memaksa masuk Makobrimob Polda Sulawesi Tenggara. Tembakan peringatan polisi diabaikan pelaku. Sebelumnya, pelaku mengendarai motor melawan arus dan masuk mengikuti mobil gegana. Tembakan peringatan dari anggota polisi tak menghentikan langkah pria yang nekat masuk ke Makobrimob Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Pria ini terus berjalan dan menggunakan payung sebagai tamengnya. Pria ini akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya, pelaku memaksa masuk setelah melawan arus di jalan, kemudian meninggalkan sepeda motor di gerbang Makobrimob. Pria yang masuk ke Makobrimob ternyata mengalami gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan.
Sebelum melakukan penyerangan di Makobrimob, pria ini juga melakukan penyerangan di rumah kepala desa karena tidak mendapatkan bantuan sosial. Penjagaan sudah berjalan sesuai dengan SOP pengamanan markas, namun kami adakan penebalan untuk di penjagaan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terhadap orang-orang mungkin yang tidak berkenan atau yang ingin masuk tanpa izin di Kesatrian. Pasca orang tak dikenal masuk Makobrimob, pengamanan ditingkatkan, sementara pelaku diamankan di Mapolda Sulawesi Tenggara. Polisi telah memastikan pelaku mengalami gangguan jiwa karena beberapa kali melakukan penyerangan pada warga. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 warga terluka terkena senjata tajam dalam bentrokan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 11 warga termasuk remaja yang terlibat bentrokan ditangkap polisi. Dengan berkonvoi sepeda motor, polisi merazia perkampungan warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 2 kelompok warga dari Jalan Kandea dan Jalan 9 Kecamatan Bontoala terlibat bentrok. Polisi sempat terlibat adu mulut karena sejumlah warga berupaya menutupi identitas para pelaku tawuran. Namun akhirnya polisi dapat mengungkap identitas warga yang diduga terlibat tawuran. Warga yang terlibat tawuran rata-rata berusia di bawah umur dijemput polisi di rumah masing-masing. Akibat bentrok 2 kelompok warga kampung bertetangga, 2 warga mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampai kami di TKP, kami melakukan penyisiran. Kami menemukan beberapa remaja yang sementara bersembunyi di satu lorong. Adapun remaja yang kami amankan sebanyak 11 orang dan akhirnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo untuk ditindaklanjuti. Guna menyelidiki motif dan pelaku utama tawuran, polisi memeriksa sejumlah warga di Mapolsek Bontoala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Tawuran 2 kelompok pemuda juga terjadi di lokasi berbeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok yang saling serang dengan batu dan anak panah dibubarkan polisi dengan tembakan peringatan. Polisi menyisir jalan dan permukiman warga di Jalan Tama Maung, Makassar, Sulawesi Selatan. Penyisiran dilakukan setelah 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Petaran. Untuk membubarkan tawuran, polisi melepaskan tembakan peringatan. Karena kedua kelompok tetap saling serang dengan lemparan batu dan anak panah. 5 pemuda ditangkap langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang guna pemeriksaan lebih lanjut. Jadi berdasarkan informasi warga bahwa adanya para kelompok yang kedua kalinya di Petaran, selanjutnya anggota langsung ke TKP dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang diduga sebagai pemicu di kejadian tersebut. Dugaan sementara pemicu tawuran akibat seorang pemuda dari Jalan Tama Maung melakukan pemalakan terhadap pemuda Jalan Sepakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pelaku jambret babak belur di amuk massa usai kepergok merampas kalung emas milik seorang nenek. Upaya seorang polisi mengevakuasi pelaku dari amukan massa terekam video amatir dan viral di media sosial. Begal ketangkap. Warga yang emosi menghakimi 2 pelaku jambret hingga babak belur di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Selatan. 2 pelaku ditangkap usai menjambret kalung emas milik seorang nenek warga desa Sidodadi. Seorang polisi mengendari sepeda motor melintas di lokasi dan berupaya mengevakuasi kedua pelaku. Upaya polisi ini terkendala warga yang tidak terima dan terus menghakimi para pelaku. Untuk pelaku untuk minggir kemudian berhasil diamankan, namun demikian massa tetap melakukan tindakan main hakim sendiri
dan Bribka Masudi Rahman sebagai seorang anggota polisi, yaitu dengan tugas sebagai penegak hukum dan juga pelindung pengayomi masyarakat, mengamankan pelaku tersebut ke dalam mobilnya. Polisi mengamankan kalung emas korban sebagai barang bukti, sedangkan kedua pelaku dibawa ke Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan di tempat wisata Taman Kehati di Kota Pematang Siantar. Tempat wisata ini ditutup selama masa pandemi COVID-19. Evakuasi korban dilakukan petugas menggunakan alat pelindung diri. Warga digembarkan dengan temuan sesosok mayat pria di sebuah pos jaga di lokasi wisata Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Evakuasi korban dilakukan petugas dengan menggunakan alat pelindung diri sesuai protokol pasien corona. Selama masa pandemi COVID-19, lokasi taman ini ditutup. Dari kondisi jasadnya diduga korban telah tewas lebih dari 1 hari. Temuan mayat ini dilaporkan seorang warga yang mencari makanan ikan di sungai di sekitar taman. Membusuk. Kalau dugaan sementara udah berapa hari kira-kira? Belum dapat kita balas. Identitas Pak di rumah ya? Identitas sampai saat ini belum ada kita temukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Seorang pesepeda menjadi korban begal di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban mengalami luka tusuk di bagian perut. Polisi menangkap 1 dari 2 pelaku begal tersebut. Aksi begal terhadap seorang pesepeda di Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terekam kamera CCTV. Korban, Adam, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, dianiaya pelaku hingga mengalami luka tusuk di bagian perut. Pelaku merampas handphone korban dan kabur dengan sepeda motornya. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap YD, salah satu pelaku begal, di rumahnya di Kebayoran Baru tak jauh dari lokasi kejadian. Dari tangan pelaku disita 2 handphone curian serta jaket yang dipakai pelaku saat beraksi. Pasti dari keterangan sementara, memang yang bersangkutan berniat mencari korban di daerah sekitar Jakarta Selatan. Korbannya itu random pesepeda atau pemotor atau memang kebetulan ada yang... Ya, yang pasti random karena mereka bekerja malam. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi masih memburu 1 pelaku yang lain dan masuk daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 3 orang pengunjung sebuah restoran di Matraman, Jakarta Timur tercebur ke sumur sedalam 12 meter. 2 korban merupakan anak-anak. Ketiganya terjatuh ke sumur saat asik berfoto selfie di atas sumur yang tertutup papan. Diduga papan ambruk karena tak kuat menahan beban. Jangan lihat ke atas, Pak. Jangan lihat ke atas ya. Petugas berupaya mengevakuasi 3 orang pengunjung restoran yang tercebur ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tanpa diikat bisa nggak bocah digendong? Bisa. Kasih bapaknya aja talinya, lu gendong aja. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena 2 korban merupakan anak-anak. Ketiga korban akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Ketiganya terjatuh ke dalam sumur setelah sempat berfoto selfie di atas sumur yang tertutup papan. Diduga papan ambruk karena tak kuat menahan beban. Kronologinya bahwa orang bertiga ini sedang selfie, berfoto-foto. Nah, dia naik di atas sumur, dia tidak tahu bahwa sumur ini hanya tertutup bahan yang sudah patah.
yaitu DRC, ketiganya langsung jatuh barengan. Jadi anak, 2 orang anak dan 1 dewasa. Peristiwa ini mengingatkan agar berhati-hati saat berfoto selfie. Jangan aksi ini malah membahayakan diri sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya pemirsa, 3 remaja kakak beradik di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Terakhir, ketiganya pamit pada sang ayah untuk mengurus rapot dan ijazah di sekolah. Sang ayah melakukan pencarian, termasuk menghubungi mantan istrinya yang telah bercerai sejak 8 tahun lalu. Rahmat terus menangis setelah mengetahui 3 buah hatinya berusia 12 tahun, 13 dan 15 tahun hilang di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Terakhir, ketiganya pamit kepada sang ayah untuk pergi mengurus rapot dan ijazah di sekolah 15 Juni lalu. Namun hingga sore hari mereka tak kunjung pulang, bahkan ponselnya pun tak bisa dihubungi. Selama 6 hari, pria berusia 49 tahun ini melakukan pencarian termasuk menghubungi mantan istrinya yang telah bercerai sejak 8 tahun lalu. Namun ketiga anaknya tak juga ditemukan. Tidak diangkat-angkat, di WA tidak dibales. Jadi ngebela adik nih kan, ngebela adik nih jam 12-an. Belum balik, biasanya kan sudah ada di rumah bertiga nih. Jam 2 aku bela lagi, tidak ada lagi. Paksa jam 3 aku meluncur dari dermaga. Jarak ke sini sore kan, nyampe nya kan. Jadi jam 6, nah jam 7 baru lapor ke RT itu. Rahmat sudah melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan 3 remaja ini diimbau segera melapor ke kantor polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, muncikari penyedia anak-anak di bawah umur pada pedofil warga negara asing buronan FBI ditangkap polisi di Lebak, Banten. Setiap minggu, muncikari mengantar 3 anak untuk predator seks menyimpang anak di bawah umur. Tersangka pedofil telah 3 tahun memesan pada muncikari. Udah tahu kasusnya? Ya udah kamu ikut dulu kita ke polsek terdekat ya. Nanti di polsek kita interogasi ya. Yang kamu di sini tinggal sama siapa? Ini rumah siapa? Ya siapa temennya? Teman mana sih? Wanita berusia 20 tahun ini merupakan muncikari penyedia anak-anak di bawah umur untuk Ruth Albert Medlin, tersangka predator anak buronan FBI. Muncikari ini ditangkap polisi di rumah temannya Lebak, Banten. Muncikari ini melarikan diri dan bersembunyi ke wilayah Banten dengan menggunakan ojek online dari Jakarta hingga Lebak. Wanita ini mengakui sebagai penyedia anak-anak di bawah umur yang dipesan Ruth Medlin. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, wanita ini mengenal Ruth sejak tahun 2017 di tempat hiburan wilayah Jakarta Barat. Sejak saat itu, muncikari yang bekerja di tempat hiburan ini diminta menyediakan anak-anak wanita di bawah umur sebagai pekerja seks komersial dan diantarkan ke tempat tinggal Ruth di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Bahkan muncikari ini membawa anak-anak ke tempat tinggal Ruth setiap minggu dengan jumlah sesuai permintaan. Februari 2019, ya 2019 bulan Februari, dan sejak saat itulah dia juga menyiapkan beberapa wanita-wanita anak-anak di bawah umur. Bahkan setiap minggu dia juga menyiapkan ke Jalan Brawijaya kepada si tersangka ini. Di rumah inilah Ruth Albert Medlin tinggal setelah kabur dari negaranya Amerika Serikat karena melakukan kejahatan penipuan. Selama tinggal di Jakarta, Ruth melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak wanita di bawah umur. Menurut pembantu rumah tangga yang tinggal bersama Ruth selama ini, hampir setiap hari sejumlah remaja di bawah umur sering datang. Ada banyak anak-anak yang suka main kemari nggak sih? Setiap hari. Anak-anak? Kadang ada yang umur paling kecil 15, yang paling gede paling 22. Itu ngapain mereka datang setiap hari? Ya kayak jual diri. Kayak jual diri gitu? Mbaknya tahu? Tahu, cuma saya kan di sini baru 1 minggu.
Dari hasil penyelidikan polisi, anak-anak yang dibawa muncikari diberi imbalan jutaan rupiah setiap diajak kencan. Berdasarkan data Interpol, tersangka Rus Medlin di negaranya melakukan kejahatan penipuan triliunan rupiah dengan modus penipuan investasi saham. Total yang berhasil dia tipu, ya, berdasarkan hasil koordinasi dengan teman-teman dari FBI, itu kurang lebih sekitar 722 juta US atau dirupiahkan sekitar 10,8 triliun, hampir 11 triliun rupiah. Tak hanya melakukan kejahatan penipuan di negaranya, Rus Medlin adalah residivis kasus pedofilia. Untuk kasus kejahatan di Indonesia, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sementara muncikari penyedia anak di bawah umur masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap jumlah anak-anak yang dijual pada tersangka pedofil. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku jambret, incar wanita dan anak-anak. Pelaku nekat beraksi siang hari dan melukai korbannya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.